Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini sebelum saya memulai, baiklah saya mengucapkan semoga anak-anak sekalian sehat semua dan jangan lupa jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatan karena kita sekarang sedang berada pada pandemi corona. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulan, di mana operasi bilangan bulan ini kamu sudah mempelajarinya waktu di SD, ya. Sekarang baiklah kita akan coba operasi bilangan. Apa saja sih yang termasuk dalam operasi bilangan bulan ini? Yang di SD sebetulnya kalian sudah mempelajari. Sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan. Penjumlahan itu tandanya positif. Satu. Yang kedua adalah pengulangan atau tandanya negatif. Jadi dua materi ini yang akan kita pelajari. Kalau di buku ini silakan kalian buka di halaman 7 sampai dengan halaman 9, ya. Nah, kalian kemarin itu sudah belajar tentang bilangan bulan dengan Pak Herdi. Kalau kita misalnya saya berjalan di sini, ini adalah pusatnya. Kalau saya melangkah ke kanan, satu langkah, dua langkah dan seterusnya, itu adalah mempunyai nilai positif. Kalau ke kiri, berarti dia mempunyai nilai negatif, ya. Baiklah, dalam otak bulan-bulan itu ada garis bilangan pada gambar 4, yaitu 4 langkah ke kanan adalah mempunyai nilai positif. Jadi satuannya, ukurannya itu harus sama. Kalau setengah senti, kalau 1 senti, seterusnya. Jangan yang pertama setengah senti, yang keduanya 1 senti, yang ketiganya 3 senti, itu tidak boleh. Jadi jaraknya harus sama. Begitu pula kalau dari ke kiri, ya, dari ke kiri juga harus jaraknya juga harus sama. Itu 3 langkah ke kiri dan 4 langkah ke kanan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, kemudian di gambar 15 itu yang pertama 3 langkah ke kanan, berarti mempunyai nilai positif. Kemudian dari 3 langkah ke kanan, kemudian melangkah lagi dia ke kiri, berarti kalau ke kiri berarti dia negatif. Nah, di dalam operasi ini maka 3 ditambah negatif 5, ya. Jadi pada gambar itu menunjukkan bahwa itu adalah 3 ditambah negatif 5. Nah, kemudian di SD kamu sudah mempelajari bahwa pada penjumlahan itu misalnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, itu berlaku sifat apa? Misalnya ini pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu sifat apa nih waktu di SD? Ya, ada yang sudah lupa barangkali, ya. Ada juga yang masih ingat. Ini berarti A tambah B sama dengan B tambah A. Ini berarti sifat komutatif. Kemudian kalau perhatikan di buku sudah ada negatif A ditambah negatif B, ini sama dengan, karena dia mempunyai dua-duanya nilai negatif, maka negatifnya bisa dikeluarkan sehingga menjadi A ditambah B, tapi dikurungi.
ya. Itu sama artinya seperti itu. Kemudian kalau A ditambah negatif B, nah ini harus pakai kurung nih ya cara penulisannya, karena tidak boleh ada tanda yang sama berdekatan tanpa dikurungi. Ini sama dengan A dikurang B. Seperti ini, kalau dibuka kurung ini harus dioperasikan. Operasinya adalah operasi kali, sehingga positif kali negatif jadi negatif. Kemudian berikutnya A negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B. Itu sama artinya. Itu ada buku. Nah, sekarang contohnya di situ ada juga negatif, kalau diganti dengan angka negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatifnya dikeluarkan. Nah, jadi seperti ini, negatif 12 dikurang 5 sama dengan negatif 7. Jadi negatif 12 tambah 5 sama dengan negatif 7. Kemudian contoh lain, negatif 8 ditambah negatif 16 sama dengan, nah ini dikeluarkan negatifnya, jadi sama seperti ini. Jadi negatif 8 ditambah 16 sama dengan negatif 24. Yang terakhir 11 ditambah, nah ini nggak boleh nulisnya seperti ini, maka ini harus dikurungi sama dengan di negatif positif ini ya, karena lebih besar positifnya, hasilnya positif, di positif 3 positif 2 ya. Kemudian sifat penjumlahan di buku sudah ada. Sifat-sifat penjumlahan yang pertama berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Itu perpindahan tempat, di mana awalnya A sekarang menjadi B, itu adalah komutatif. Contohnya tinggal dibaca sendiri ya, komutatif. Kemudian yang B, unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3, 0 ditambah 1 sama dengan 1, negatif 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi untuk setiap bilangan bulat A berlaku A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A, ini berlaku sifat komutatif. Jadi unsur identitas ini adalah 0, jadi netral. Di berapapun ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 1.000.000 ditambah 0 ya sama dengan 1.000.000. Negatif 1.000 ditambah 0 ya sama dengan negatif 1.000. Maka 0 ini disebut unsur identitas pada penjumlahan. Kemudian yang B, sifat asosiatif. Apa sih yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Adalah pengelompokan. Contohnya di situ yang dikelompokkan yang pertama adalah negatif 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4, dan negatif 4 ditambah dalam kurung 2 ditambah 6 sama dengan negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Nah, ini namanya pengelompokan. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Kemudian berlaku juga sifat tertutup. Perhatikan contoh berikut. Negatif 23 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 31. Negatif 23, negatif 8, dan negatif 31 adalah bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga disebut bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Sehingga kenapa disebut tertutup? Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat. Misalnya negatif 23 ditambah 6 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 23 ditambah 6 adalah negatif 17 ditambah
negatif 2, sehingga hasilnya negatif 19. Apakah negatif 19 ini bilangan apa? Nah, kemarin pada bilangan bulat ada 3 macam bilangan bulat, itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya, maka 19 adalah juga bilangan bulat, negatif 19 adalah juga bilangan bulat. Nah, kalau kita ambil lagi 6 ditambah 3 ditambah negatif 5, berapa hasilnya? 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Apakah 4 bilangan apa? Nah, ini juga bilangan bulat. Nah, inilah jadi semua bilangan bila dijumlahkan maka hasilnya bilangan bulat juga, maupun negatif ataupun positif. Makanya berlaku sifat tertutup pada penjumlahan. Sekarang yang terakhir, mempunyai sifat inverse. Mempunyai sifat inverse. Apa inverse suatu bilangan? Artinya lawan dari suatu bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah jika hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas. Contohnya pada inverse itu 17, inverse-nya adalah negatif 17, sehingga hasilnya 0. Kemudian negatif 8, apa inverse atau lawannya adalah 8, sehingga hasilnya 0. Kemudian negatif 1, lawannya adalah 1, maka hasilnya 0. Inverse itu adalah bilangan, berarti suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya maka menghasilkan 0, itu ya. Kemudian ada contohnya, bisa kamu baca sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan bulat. Sebetulnya pada penjumlahan dan pengurangan ini tidak ada kesulitan karena di SD sudah dipelajari, hanya saja unsur identitas apa, unsur identitas pada penjumlahan apa, kemudian itu yang ada 5 sifat itu, kemudian sifat asosiatif, sifat komutatif, dan sifat tertutup dan inverse itu mungkin baru kamu temui di SMP ya. Sekarang kita lanjut dengan pengurangan bilangan bulat ini ya. Pengurangan bilangan bulat misalnya A dikurang B ini sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya 10 dikurangi 5 sama dengan 10 ditambah negatif 5, maka hasilnya adalah 5. Misalnya kalau negatif 12 ditambah 6, maka hasilnya adalah 6. Kemudian kalau negatif dengan negatif 2 ditambah negatif 4, makanya hasilnya negatif 6 ya. Jadi kamu kalau dalam ya negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Nah, bisa juga ini kalau negatif itu di dalam kehidupan sehari-hari itu ibarat kita utang ya. Nah, kamu punya utang 12 misalnya di warung, kemudian kamu punya uang 6, kamu bayar 6, maka kamu ini masih berutang ya. Kemudian contoh lain, kamu punya utang 2, kemudian datang lagi ngutang lagi, maka utangnya akan bertambah. Tetapi kalau negatif 10 ditambah 15, hasilnya berapa? Ini adalah positif 5. Kalau positif itu tidak perlu dituliskan. Nah, kamu punya utang 10, nah kamu punya uang 15 satuan, kamu bayar 10, maka kamu punya sisanya adalah 5. Itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada pengurangan sifat-sifatnya menentukan hasil pengurangan bilangan bulat itu sudah. Kemudian sifat pengurangan bulat, perhatikan contoh berikut. Iya, sudah. Ada masalah nggak anak-anak sekalian? Tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, sekarang coba kamu kerjakan dulu contoh 13, contoh 1/3. Ini kalau ada masalah silakan kita
Kalau tidak, kamu kerjakanlah tugas 1, 2. Kemudian caranya sama seperti kemarin. Kamu kerjakan, tulis dulu di buku tulis, kemudian kamu foto dan kamu klik seperti di bawah ini, ya. Dan perlu kamu ingat, waktunya adalah 1,5 jam dari jam 8 sampai setengah 10. Itu harus selesai. Jangan lewat dari jam itu. Karena kalau lewat dari jam itu tidak dikoreksi. Jelas? Oke, ini masih kerja sendiri-sendiri. Ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kamu tidak ada masalah karena pada dasarnya ini sudah dipelajari di SD. Mungkin itu saja. Selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan hasilnya baik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.